Hai, assalamualaikum guys. Nih gue didatengin suhu-suhu dalam ilmu lingkungan hidup. Ini Panji, petualangan udah pada kenal semuanya. Nih saya baru kenal, tapi beliau itu luar biasa sudah terkenal di dunia konservasi, penyelamatan satwa liar untuk internasional. Bang Linus namanya. Bang Linus dari Ken itu Conservation Action Network. maaf boleh. Tidurnya senyaman itu. Lucunya. Hey, slow banget kamu nak. Hey, lagi apa slow banget? Slow ini. Udah. Ken itu apa? Maaf, CAN. Apa kepanjangannya? Conservation Action Network, jaringan aksi konservasi. Jadi membangun jaringan aksi konservasi se-Indonesia. Sekarang masih di Kalimantan. Itu untuk nyelamatin satwa, melindungi hutan, restorasi hutan. Termasuk orang hutan di dalamnya. Pokoknya semua satwa lah. Oke, gitu. Kita masuk dulu ya. Ini aviari, gue berusaha bikin miniatur hutan untuk edukasi banyak anak-anak Indonesia. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk dulu. Ini Kang Pio. Halo, Om Pio. Iya. Berasa hutan banget. Orang Kalimantan ngomongin hutan banget kan gue jadi Gimana gitu ya? gue sih nganggapnya ini nggak besar ya, karena dibanding alam yang seharusnya sekecil ini, gue berusaha menunjukkan bahwa alam itu harus seperti ini. Ada air mengalirnya, ada danaunya, airnya juga bening, tidak keruh seperti pada umumnya. Ada pohon-pohon, ada burung-burung. Wah, Tapi beneran airnya ini. banyak sarang-sarang, banyak banget. Airnya segar banget loh. Bener-bener kayak air sungai. Nih, tuh. Wah. Halo nak. Cobain, Bang. Halo sayang. Ada yang datang nggak sama lu? Ini coba pakai telunjuk. Oh. Dan dia datang sendiri gitu. Halo. Halo Nani, makan. Makan dong. Nah coba. Tuh, Jik, oke tuh, nyamperin ntar. Tuh, langsung disampar. Tuh cicak rawa tuh itu. Nah, coba Bang Linus nih. Terus wajib. Set. Dipegang aja. Kayak balik ke Kalimantan aku ya. Happy ya. Luar biasa ya. Ini kiri-kiri. Ini ada kurang lebih 150 jenis burung. Jenis ya, bukan jumlah. Jumlah, kalau jumlah bisa 300-an. Itu sarang baru ya? Itu sarang foksai kuda. Saya udah lagi bikin. Kemarin Victoria Mambruk tuh di sini, di atas sini persis. Jadi mereka tuh kadang-kadang beneran tidak takut manusia. Jadi udah bener-bener bersahabat dan manusia. Bahkan bikin sarang tuh mereka justru kadang-kadang memilih yang terlihat oleh manusia. Karena mungkin kalau ada itu tidak ada clash dengan burung yang lainnya juga. Tapi di Kalimantan, bagusnya, keren ya. Di Kalimantan alamnya sekarang ada perubahan nggak kan? Di Ken itu udah berapa tahun? Kan dari 2019, tapi saya udah dari 2010 ngurusin konservasi. 2010. Nah, dari 2010. Jadi 2010 udah ngurusin orang hutan, owa, primata, kebanyakan primata. Oke. 2019 dan kemudian didirikan. Nah, kita coba nggak cuman karena ini banyak satwa kan, dan satwanya butuh habitat. Ya. Nah, kebanyakan kita lupa nyelamatin satwa, tapi Tiga kapal rumahnya tempur kayak ya. gimana? Iya benar. Nah, Ken berfokus nggak cuma nyelamatin satwa, tapi habitatnya harus ada nih. Ini mau kemana nanti ketika mereka diselamatin? Jadi habitatnya dipersiapkan, satwanya juga diselamatin. Kan ada beberapa waktu yang lalu tuh ada video yang mengharukan sekali di sebuah tambang entah di mana. Ada orang hutan tiba-tiba itu sudah jadi jalur berpuluh-puluh tahun, mungkin dia mencari makan dan lain-lain. Itu banyakkah seperti itu? Di Kaltim memang perubahan tutupan lahan ya, kita bilang. Nah, itu sering-sering terjadi. Dan pada posisi sekarang rata-rata yang video-video viral itu kita bareng dengan BKSDA Kalimantan Timur
Itu udah nyelamatin orang-orang ini, dibawa ke pusat rehabilitasi untuk dirawat. Beberapa bisa langsung ditranslokasi, beberapa itu masih butuh perawatan. Tapi memang begitu kondisinya. Kondisi memang seperti itu. Ya. Lahannya berkurang berapa persen tuh? Kira-kira. Kalau persen susah banget. Tapi banyak atau sedikit? Karena kan kita punya status kawasan tuh. Ada hutan, Ya. kawasan berhutan, area penggunaan lain. Nah, orang hutan atau satwa lain lah pokoknya. Nah, itu tuh juga berada di semua jenis hutan. Dia nggak cuma di daerah hutan doang. Oke. Nah, ketika dia masuk di daerah APL, nah biasanya itu bisa cross dengan alih fungsi lahan. Oh, oke. Kita nggak anti pembangunan, gue selalu ngomong gitu. Kita nggak anti pembangunan, tapi kita harus ingat ada hak makhluk lain. Jangan sampai terkikis oleh keserakahan. Iya. Nah, itu yang pentingnya tuh apa? Generasi berikutnya sih yang paling penting untuk belajar bahwa kayak gini kan siswa bisa ke sini Iya. tahu gitu. Jadi di sini walaupun seperti bermain, ngasih makan burung, tapi menurut gue sih ada memori di mata mereka tuh, di ingatan mereka tuh hutan, walaupun mereka belum sampai ke hutan benernya ya. Jadi mereka langsung bagus ya ini, Cin. Gini. Ini pengalaman, kita bicara pengalaman. Jadi curug juga udah kan? 15 tahun lah untuk konservasi, bahkan lebih ya. Pada akhirnya berapapun Kiri-kiri kemana, Bang? kita selamatin, berapapun banyak pohon yang kita selamatin, ini nggak akan berarti apapun Jika kalau regenerasi ini nggak jalan. Gitu. Karena kuncinya kan di regenerasi ini. Kuncinya adalah manusianya, bukan di satwa. Iya. Jadi kalau kita ngomong, udah kita pengen nyelamatin orang hutan. Kalau kita cuma mikir spesiesnya ada sampai 1000 tahun ke depan, ya di kandang. Kan gitu. Tapi kalau kita pengen bagaimana hutannya lebih bagus, ya caranya di generasinya yang harus jadi, bukan di satuannya. Iya. Ini hanya sebagian kecil daripada konservasi. Jadi jangan berpikir konservasi itu cuma nyelamatin hutan, nyelamatin satwa. Padahal core utamanya ada di sini. Penentu kebijakan di sini, di anak-anak generasi berikutnya. Jadi di sini pun semangatnya tuh kan orang ini, Allah katanya cinta itu, tapi kok dikasih kurungan. Justru kalau buat aku pribadi, kalau boleh bersuara nih, di sini justru burung-burung ini tuh bukan hanya burung saja sih, dilatih untuk mandiri. Kan di sini tidak makan, kalau tadi kan bisa disuapin seperti itu. Tapi sebetulnya mereka disebarin juga, bahkan pohon-pohon ini juga jadi sumber pakan mereka. Ada figus, ada pohon, ini kan pohon alami. Ya, dan ini juga pohonnya juga nggak asal-asalan tanam-tanam, pohon salam dan lain-lain. Mereka cari tempat mandi sendiri, tempat berjemur sendiri, tempat makan sendiri, istirahat dan lain-lain. Ketika mereka sudah berkembang biak di sini, saya juga lepasin juga di alam liar. Iya. Jadi ada program pelepasan. Program pelepasan udah banyak sekali, gitu. Walaupun masih area Jawa Barat, yang burung-burung Jawa Barat kita sudah melakukan pelepasan. Bisa dicoba nih kalau ada burung Kalimantan kebandingan kalau ini bagus banget. Iya. Sini ada yang Kalimantan apa aja ya? Dari Kalimantan pernah ada, tapi dikeluarkan lagi. Apa sih? Itu yang burung apa tuh namanya, galak kering api. Alis api. Keluarkan karena galak. Ngacak-ngacak ke sarang yang lain, ngacak-ngacak. Jadi ini di sini kalau ada yang crash gitu, kita pilih A atau B. A, B berarti out. Gitu. Oke, kita jalan sini dulu. Indonesia tuh punya kura-kura besar nggak sih? Ada. Kura-kura gunung. Iya itu emis. Emis. Ya. Emis itu kura-kura gunung tuh emis. Kura-kura gunung Oh emis. iya. Ya emis tuh aldabranya Indonesia. Iya, ada berani Jadi Indonesia. kadang orang-orang di mana di kampung lagi berburu kan, istirahat duduk nih, batu, tiba-tiba gerak batunya. Saking gedenya. Gede karena udah tua kan melumut kan. Iya. Karena kasus gitu. Emisnya bisa segede apa sih? Emis itu di bawah ini, A. Dia Bawah sedikit kayaknya. nomor 4 terbesar di dunia. Kan Galapagos. Aldabra, kemudian sulcata, paradalis, baru emis. Oh. Kayaknya kecil dikit dari itu deh. Iya. Lumayan juga ya. Tapi Tapi emis memang baru paradalis gitu ya? Lupa lagi saya. Ya pokoknya itulah. kalau mau. Tapi memang tidak itu ya. Domnya nggak setinggi ini ya. Oh ya jauh, A. Iya, lebih ke ceper ya. Iya. Jalu, sini Jalu. Masih ingat Om nggak? Salim. Halo. Nih Om Linus. Udah gede. Panji nih. Iya. Ya gitu awalnya teman-teman dia yang datang sini terus kan kita posting akhirnya anak-anak sekolah lain pada pengen sini ya udah datang sini semuanya. Tapi ini ya bagus ya buat edukasi anak-anak agar lebih cinta sama alam. Karena kan anak-anak di perkotaan kayak gini untuk dia bisa main ke Kalimantan ya susah banget. Kalimantan atau ke hutan mana kan susah. Dan yang datang sini tuh udah sampai Aceh juga datang sini. Wow. Sampai Manado datang sini. Jadi mereka sekali ke Jakarta mampir sini.
Yang bikin terharu adalah para pecinta satwa di dunia pun Koko Indonesia salah satu destinasinya Oh iya. di sini. Salah satunya Mike ya. Mike dari Amerika. Ya, ya. Kemarin juga dari mana lagi? Tarzan mana lagi? Tarzan Spanyol. Spanyol. Terus Jepang. Tapi memang ini konsep enclosure kita nyebutnya kalau di konservasi. Apa bang? Konsep enclosure di masa lalu kan kita berpikir semua satwa itu di kandang kotak gitu ya. Ya. Nah kemudian pada perkembangannya banyak orang-orang konservasi protes kenapa harus di kota. Nah akhirnya dibikin namanya enclosure. Nah enclosure itu tidak mengekang ruang geraknya, tapi dia tidak bisa keluar dari lokasi itu. Ya. Nah ini salah satu bentuk enclosure sebenarnya. Kita nyebutnya enclosure doom biasanya kalau begitu. Oh jadi si satwanya punya hak untuk dia terbang, untuk berburu. Ada lima konsep, 5 hak kebebasan satwa. Ya. Ini harus terpenuhi. Kalau itu terpenuhi ya sudah. Animal welfare itu. Ya. 5 konsep itu apa? Bebas dari rasa sakit, bebas untuk berekspresi, terus ada 3 yang Oke, lain cukup banyak. kesehatannya, Ini kesenangannya. segala macam. Jadi selama itu sudah terpenuhi, sebenarnya tempat itu udah bagus. Udah oke. Nah, bahkan kebun binatang di Indonesia pun hampir 90% itu tidak mampu memenuhi unsur itu. Wah, iya. Betul. Hanya kebun binatang yang betul-betul besar yang mampu memenuhi itu. Oh, Oke. Biasa tuh nggak mampu karena ya itu untuk merawat dum itu lebih susah daripada merawat kandang. Kalau kandang kan tinggal siram. Iya. Dum itu kan bagaimana kita memastikan kondisi Iya. mereka bisa sesuai dengan alam mereka. Dan ini menyeimbangkan ekosistem ini juga sulit sekali. Dan ini tidak berbau, tidak bernyamuk dan lain-lain karena ekosistemnya sudah. Iya. Bener. Iya. Dan aku kemarin dapat itu loh. Jadi duta animal welfare. IPB diberikan sama dokter hewan IPB. Itu terharu banget karena buat kami pelaku itu sanjungan luar biasa dan itu kepercayaan luar biasa. Animal welfare loh, duta animal welfare. Karena mereka lihat aku seperti ini dan juga binatang-binatang walaupun di kandang tapi setiap hari mereka berlari dan lain-lain. Memang aku pikir memang agak susah ya untuk menjelaskan ke orang, tapi kadang kita harus lihat kondisinya. Ya. Kita ke sana yuk, kita ke sana. Jadi Ken itu bergerak dari tahun 2019. Itu untuk penyelamatan lingkungan, satwa dan alam. Ya, intinya kalau kita punya 4 goal. Kita ngelihat permasalahan konservasi itu pada 4 hal. Restorasi hutan yang rusak segala macam, perlindungan kawasan hutan yang masih tersisa, menyelamatkan satwa yang yang butuh diselamatkan dari konflik dan lain-lainnya kerjasama dengan Kementerian Kehutanan. Yang terakhir adalah menjalankan pusat penyelamatan satwa. Oke. Jadi yang dari Kalimantan saya lupa tadi. Cakrowo. Iya. Cicarawa Kalimantan ya? Ya, Kalimantan. Oh iya. Lupa. Kita tadi barusan rilis sama BKSDA Kaltim Pak Cuca Hijau. Cuca hijau sini ada juga. Oh ya. Udah Ada banyak tadi. ini udah berkembang biak banyak banget di sini segala macam. Nah ini cak hijau. Ini cuca hijau bukan sih? Iya. Nah sekarang Ken itu merubah konsep pusat penyelamatan satwa juga. Iya. Dulunya kan kandang. Nah sekarang konsep kita primata yang bisa di pulau kita bikinkan pulau 1 hektar, 2 hektar. Wow. Satwa di dalamnya. Wow. Serius itu benar. Saya Dan itu dilakukan oleh Ken. Udah. Jadi ada berapa luasnya berapa? Yang sedang dikembangkan oleh Ken. Kalau total kawasannya 300 hektar, tapi yang sedang dikerjakan sekarang kurang lebih 20 hektar. Baru 20 hektar. Baru 20 hektar. Nah itu nanti semua satwa akan di situ unreleased maupun releasable. Jadi kalau yang untuk unreleased berarti kan sakit ya. Jadi dia akan selamanya di pulau. Artinya kan bagus itu tetap tinggal di hutan. Ya. Yang rilis itu menjadi universitas setelah mereka melalui proses rehabilitasi. Karena kan cerita tadi ada yang dari bayi diselamatin orang hutannya. Nah, mereka kan nggak pernah manjat pohon apa segala macam. Seperti burung di sini ada yang datang sini nggak bisa terbang karena tidak ada pengalaman terbang. Nah, orang hutan pun gitu. Kita Ajarin manjat. bikin sarang, mengenal predator kan orang kayak kobra juga mau menyerang ya di hutan. Nah, setelah mereka melalui proses sekolah hutan, tahap terakhir nanti itu kita nyebutnya pulau universitas. Nah, ini untuk tahap lulusnya. Kalau raportnya bagus di setiap tahapan sekolah hutan sampai di universitas pulau tadi itu, dia bisa rilis. Kalau nggak dia balik lagi ke pulau. Oh, sebentar. Yang bergerak di bidang ini tuh di Kalimantan itu kan ada beberapa ya? Ya, betul. Rata-rata, maaf kalau saya salah, rata-rata bule ya? Ya. Kalau Ken? Mungkin satu-satunya kayak orang Indonesia dan orang lokal. Guys, itu harus bangga banget guys, harus aduh, Di antaranya harus disupport. Sunda. Lu juga masih situ ya? Iya dong. Lu ngapain sih gini-gini? Ini Jakarta. Gue nyari itunya kemana ya?
Tapi nih guys, jadi Coplok Ken itu iya namang, satu-satunya. Yang didirikan oleh orang lokal Kalimantan, pusat penyelamatan satwa. Wow. Yang lainnya itu ada satu orang Indonesia, kemudian yang lainnya didirikan oleh teman-teman kita dari luar. Ya niatnya juga baik. Ya. Kembali ini soal regenerasi. Kemudian ada teman-teman di Kalimantan dari Kampung Merasa. Kemudian saya juga dari Kalbar tapi sudah tinggal di Kaltim juga. Kita ngelihat nih, wah, kok kita orang Dayak nggak bisa ngelakuin ini. Mas, Bang Linus itu orang Dayak. Iya, betul. Dayak mana Mas? Saya Dayak dari Swaib. Swaib. Pas dulu. Wah, berarti yang pas kita melepaskan itu ya Arwana. Arwana ya? Ya, betul. Itu Dayak Iban. Dayak Iban. Nah, Swaibnya di hilir. Swaibnya. Oh iya, kita juga ada Dayak Swaib juga ya? Iya. Oh itu. Aku ketemu kepala suku dan lainnya juga. Jadi satu-satunya ya kita anggap ini adalah proses belajar untuk kita juga orang-orang di Kalimantan bahwa Beraku. di pusat penyelamatan satwa kita harus belajar dari orang-orang luar. Iya. Jadi sejujurnya nih, gue itu sebelumnya tuh agak sedih gini. Kok orang utan kan Indonesia, Kalimantan. Terus aku gini, kok yang peduli, maaf ya, yang peduli seperti bule-bule semuanya ya. Kita kok tidak merasakan itu ada sebuah kekayaan yang harus dijaga. Ternyata ada ya yang Coba googling di internet gini, perlindungan owa gitu. Yang muncul foto siapa? Perlindungan orang utan muncul foto siapa? itu Itu pasti bukan orang-orang. bule-bule. Jarang sekali orang itu. Kalau 1 10 itu mungkin 8 diantaranya itu bukan orang Indonesia. Oke. Nah, jadi mudah-mudahan sih lebih banyak nanti ke depannya. Ya. Gini, tentu saja yang lebih memahami konservasi di Indonesia dengan budaya kita, dengan pola kita ya orang kita. Cuman meregenerasikannya itu Kembali ke regenerasi ya. Oke. Ini pendirinya Bang Linus. Pendirinya. Guys, gue bertemu dengan pendirinya. Enggak, tapi karena butuh orang penuh dedikasi tinggi, loyalitas dan juga keberanian bener, untuk bener. memutuskan hidupnya untuk ya menyelamatkan alam tuh nggak mudah. ada konsep di Ken. Kalau kamu sudah lebih dari 5 tahun di konservasi, kamu hanya punya 2 pilihan. Keluar, kalau kamu keluar mungkin kamu akan selamat, tapi kalau kamu tetap bertahan di konservasi, maka selamanya kamu akan gila. Lu termasuk yang mana? Udah 15 tahun. Gila. Kamu ada teman nggak sendiri nah? Ini sama. Sama. Gila. Iya. Udah berapa tahun sudah? 5 tahun lebih ya. Untuk aviarinya Aviari. saja udah mau 4 tahun lebih menuju 5 tahun. Jelang gila berarti gue. Udah 5 tahun. Jadi orang-orang gini, Pan, itu ada yang support? Enggak. Ya, nah kan? Hanya orang Itu. gila yang mengeluarkan uang Benar. untuk sesuatu yang tidak. Iya. Apa yang kita harapkan? Kita tidak mendapatkan uang, kita tidak mendapatkan perhatian, malah kita dicemooh oleh orang. Iya. Betul kan? Apalagi Kadang-kadang. paling begini, apa-apa dikontenin. Ya. Hey, gue konten tuh buat edukasi, buat dokumen. Suka aneh ya orangnya. Nah, orang-orang lebih menyukai ketika ada orang duduk menjelaskan di atas meja gitu. Orang kira itu profesional, padahal mereka nggak tahu realita di lapangan itu susah. Iya. Dipikir itu air terjun 24 jam nggak pakai listrik. Makanya, itu. Sementara di alam itu sudah alami tapi kita tidak menjaganya. Gue selalu ngomong gitu. Ini untuk membuat itu perlu biaya, merawatnya perlu biaya, menjalankannya perlu biaya, Pak, semua perlu biaya. Sementara di alam tanpa biaya pun kita hanya tinggal menjaganya. Masa semena-mena lu merusaknya gitu. Gak bisa gitu kan ya. Iya. Gue tuh suka sentimen. Kenapa ya? Gue tuh kalau ketemu orang-orang yang gue suka kesel gitu maksudnya. Bener itu. Ya. Iya. Itu bener. Ah. Dan sayangnya adalah kita orang Indonesia tidak begini. Iya. Nah, Malah cari-cari kelemahan, gap-gapan. Ini geng gue, itu geng lu gitu. ya, Padahal tujuannya sama. Ya udah kenapa sih harus menghargai aja gitu ya. Kita lanjutkan dulu. Tadi ada ikannya loh di sini. Iya, ada ikannya terus ada lobster Tuh. juga. Banyak ikannya ya. Iya. Ini ada ikan pari betina ini emang sudah dikawinin. Biasa kalau dibiarin di situ dia terkoyak-koyak bisa mati juga. Makanya di sini aja iya. Sejujurnya saya tuh nggak jago soal burung. Nah, Tapi kalau misalnya ada primata. nah saya boleh adu lah. Oke. Dan guys, ini kebetulan lagi mendung. Ini beneran berasa di damutan. Iya. Iya. Kalimantan gitu. Bener-bener. Sahdu banget ini. Kita kesini nih. Gokil. Niji, lu kan kok ke hutan perlu naik gunung dulu nih ketemu Terjun, air ya kan? terjun. Nih udah, langsung datang, langsung nyampe. 24 jam. 24 jam. Serius ah? Nggak Iyalah. dimatiin? Bang, Enggak lah. kalau bisa kita ini running cost-nya berapa sih? Aku aja 1,5 ya. Aduh, jangan nyebutin dah.
Gila. Ini listrik lagi ini loh. Iya. Aku jalan di pulau saja, Pak. Iya, karena itu alami. Iya. Bisa goyang gitu ya? Ya. Ini kalau nggak 24 jam ikan-ikan di bawah kan nggak terfiltrasi dan benar. Nggak kebayang bayar listriknya Irfan berapa? Nyalahin air 24 jam. Yang di Kalimantan Sadiken itu orang utan yang diselamatkan itu kan namanya orang Indonesia ya, kayak kakak tua aja zaman dulu, kakak tua aja semuanya itu pada pelihara jambu kuning. Sekarang kan sudah sadar nggak boleh dan lain-lain. Begitupun orang utan. Ya. Ada yang dipelihara dari bayi oleh manusia. Ya. Ada juga yang tersesat, akhirnya konflik dengan perkampungan manusia maupun lagi pembangunan. Orang hutan jenis apa saja yang diselamatkan? Kondisi seperti apa aja? Oh, kondisi ya. Ada banyak sih ya. Tergantung nih. Kita bicara apakah kepemeliharaan. Sebenarnya kepemeliharaan itu juga udah turun, nggak kayak dulu. Ya. Dulu kan tahun 2010 pernah dengar banyak kasus ya. Nah, itu juga udah turun banget. Kepemeliharaan juga ikut turun. Nah, tetapi kita harus waspada. Ternyata bukan ke turunnya angka bayi yang harus ke pusat penyelamatan satwa. Ini karena masyarakat udah sadar, tetapi bagaimana dengan habitat? Nah, ini yang perlu dijaga, gitu loh. Nah, beberapa orang hutan yang viral-viral itu diselamatin. Nah, inilah yang membutuhkan. Ini kan teman-teman yang lihatnya selalu nyalahin gitu, nyalahin orang kita. Gitu. Nyalahin gini, oh itu harus diselamatin, Tapi mereka nggak sadar, ini nggak semudah membalikkan telapak tangan begini nyelamatin, gitu loh. Karena mungkin kita nyelamatin satu itu udah beres, gitu loh. Tapi ingat, ini nggak tentang orang hutannya, ada landscape habitat yang besar, yang hidup di situ tuh nggak cuma si orang hutan. Manusia di situ, industri di situ, gitu loh. Ya, hutan lindung di situ. Nah, bagaimana ekosistem ini bisa jalan Terjaga, semuanya, iya. gitu Manusia loh. tetap hidup, manusia tetap membangun, tapi mereka pun tetap dapat haknya. Nah, betul. disitulah muncul ide namanya forum, landscape hutan dalam bentuk forum. Jadi, masing-masing orang atau organisasi atau perusahaan pemerintah itu bersepakat untuk membuat koridor satwa. Jadi antara perusahaan ini ketika mereka mengkonversi hutan, mereka harus menyisakan, kan aturan kita punya tuh, menyisakan area konservasi. Berapa persen dari itu? Berapa persen dari konsesi? Tergantung. Iya. Tetapi kan selama ini main masing-masing nih. Ah. Yang satu konservasi yang di sini, yang satu di sini. Nah, sekarang didorong lewat forum digabungin. Jadi semuanya nyambung sampai ketemu habitat. Berarti semua orang udah sadar lestari hari ini. Sebenarnya Oke. kita berproses ke situ. Nah, cuman Iya. masalahnya adalah tangan kita lebih cepat daripada tindakan. Jempol. Tuh, jempol. Komentar Iya, aja. gitu Iya. loh. Nah, jadi mereka nggak peduli, misalnya ketika kita, oh ini orang hutannya harus butuh selamatin, tim rescue mana, gitu kan. Tim rescue-nya itu baru tadi malam nyelamatin orang hutan juga. Hari ini tiba-tiba ada orang hutan cuma melintas, oh ini tim rescue-nya nggak nyelamatin nih, gitu kan. Padahal kita itu baru narik Sesibuk lepas, itu. gitu. Oke. Perlu berapa lama orang hutan setelah direscue bisa dirilis? Tergantung masing-masing kondisi. Kalau yang dari bayi, usia bagus untuk rilis satwa, itu primata ya, secara umum itu 6-7 tahun. Tetapi kembali lagi, primata itu kita menyebutnya kayak manusia. Iya. Tingkat kepintaran juga beda-beda. Oh gitu? Ada yang lebih cepat pandai manjat, ada yang lebih cepat pandai bikin sarang, ada yang nggak mau manjat tapi lebih pintar di bawah, gitu-gitu. Iya. Manusia juga kan ada yang bodoh, ada yang pintar, ada yang malas, ada yang gesit. Maka itu ada rapotnya. Dan kita, lagi-lagi kayak manusia, kayak kurikulum merdeka, kita nggak bisa menilai bahwa yang rajin bikin sarang lebih bagus daripada yang di bawah. Belum Karena di tentu. bawah juga banyak pakan. Iya. Ya, agak susah itu nilai. Jadi identifikasi semuanya. Ya, teridentifikasi. Nah, dari tim medis dan tim observasi kemudian memutuskan, oh ini layak rilis. Nah, ketika mereka udah bilang layak rilis, maka kita dirilis pun nanti dimonitoring. 1 bulan, 2 bulan. Kalau dia 2 bulan itu ternyata dia betul-betul udah bisa bertahan, tim monitoring akan mundur. Tapi kalau dia nggak bisa bertahan, kayaknya mulai turun ke tanah, mulai kurus, nah kita tarik balik untuk diulang lagi proses itu. Kayak gitu. Jadi ketika kita kehilangan Nggak mudah satu ya. satwa liar, itu cost-nya gede banget. Yang orang-orang nggak sadar itu, cost-nya gede banget. Jadi kalau ada orang yang tertarik kemudian mau melindungi satwa, ya burung, ya primata segala macam, sebenarnya kita jangan buru-buru untuk bilang jelek gitu loh. Kadang orang nggak tahu itu masalahnya. Iya. Semuanya perlu proses Semuanya dan butuh proses. oke, satu jenis yang sama pun prosesnya bisa beda-beda. Beda-beda. Dari Ken sendiri udah berapa kalau orang hutan tuh bukan ekor apa namanya? Individu. Udah berapa individu yang terselamatkan? Kita harus dicek data ya. Tapi kita kerjasama dengan PKSD Kalimantan Timur.
Nah, BKSD Kalimantan Timur dengan beberapa NGO yang ada di Kaltim, itu sampai saat ini udah 30-an lebih kalau nggak salah diselamatin. Dan berita bagusnya, mereka semua udah kembali ke habitatnya. Ya. Wow. Dan itu ini poin bagus untuk negara kita. Artinya di sela-sela gempuran, ingat ya, kadang kita berpikir kita terjebak di sosial media. Kita ikutan menghakimi negara kita. Kita lupa bahwa kita ini bagian daripada negara kita gitu. Ikutan. Karena kita nggak tahu gitu loh. Jadi kita ikut-ikutan menyalahkan tim kita, menyalahkan si A, menyalahkan si B. Padahal proses masih berjalan, tim rescue udah capek. Sementara sosial media itu tidak hanya untuk orang Indonesia, seluruh dunia. Akhirnya pandangan dunia kepada kita seperti kita tuh nggak peduli, seperti kita tuh lambat dan lain-lain. Kita lambat kayak gitu. Oke. Dan ternyata terbuka mata guys, orang Indonesia asli pun, maaf ya gue ngomong gitu. Ternyata sudah peduli juga kok. Gak usah merasa minder. Kok bule semuanya kita kayak nggak mampu. Justru pawang-pawangnya ada di situ. Sebenarnya ketika kita ngomong konservasi satwa apapun, primata, orang kita lebih jago. Orang-orang luar negeri itu dapat gelar itu lewat orang-orang lokal, orang-orang Dayak yang tinggal di hutan, nanya survei, bikin Pak, riset. Ini orang hutan tuh gimana, awak tuh gimana, keluarlah mereka bawa data itu, set, mereka jadi profesor. Sebenarnya lebih pintar orang kita. Itu benar. Iya, gitu loh. Jadi jangan underestimate bahwa seakan-akan kita orang Indonesia tuh nggak tahu apapun tentang satwa. Nah, Ken itu tergerak dari situ bahwa orang Indonesia tuh mampu. Kita sebenarnya pandai, hanya kita nggak cukup terbranding, nggak cukup diceritain. Iya. Benar. Zaman sekarang mah emang harus sombong. Harus semuanya itu dikasih tahu. Beneran. Gak bisa gerilya di bawah, gak usah deh. Nggak, harus dikasih tahu semua orang. Biar paham. Ya, ini anak Dayak nih berbicara, bener loh, bangga loh aku loh. Iya. Dayak kan terkenal dengan benar-benar mencinta dan menyatu dengan alam. Betul. Begitupun suku Baduy dengan caranya sendiri. Suku-suku Indonesia itu semua itu, apalagi pemangku adat dan itu memegang teguh itu dari. Betul. Jadi jangan apa-apa orang bule keren banget sih. Iya keren, tapi kita tuh jangan minder, kita juga jauh lebih keren. Ini tak ceritain sama Panji kan. Orang bule kan pakai helikopter nih. Nah, terus duduk sini enak nih, Bang. Sok. Mereka kan kalau nyelamatin keren ya, pakai Land Rover, helikopter gitu ya. Terjun gitu ya. Orang Indonesia melakukan hal yang sama sebenarnya. Tapi duduk kita dulu, lebih ekstrim. Teman-teman yang dilihat kan selama ini, teman-teman ketika rilis kan bertaruh nyawa ya. Karena harus menemukan lokasi rilis yang bagus. Terus harus berbulan-bulan dalam hutan, tanpa support sinyal, logistik dan lain-lainnya. Menghadapi arung jeram yang parah sekali. Kadang yang terakhir kapal kami pecah di sungai gitu, di jeram gitu. Nah, ini tuh nggak terlihat oleh orang kita, tapi begitu Net Geo, BBC rilis, orang boleh pakai helikopter, pakai Land Rover masuk hutan, itu yang terkenal. Nah, orang kita itu tiap hari melakukan ini kok. Tim kita itu melakukan ini setiap hari. NGO di Kalimantan yang orang Indonesia, orang-orang Dayak itu bersama kita melakukan ini kok. Cuman siapa yang mau lihat gitu? Nah, makanya guys, jangan sekali-kali ngomong apa-apa dikontenin, emang harus dikontenin. Biar lu pada tahu. Kalau gue nggak dikontenin di sini pun gimana kita tahu si Mambruk istilahnya nyusun sarangnya kayak gimana, telurnya bentuknya apa, menetasnya gimana, ngelolohnya gimana, kayak gitu-gitulah. Semuanya harus emang zaman sekarang harus, kalau dulu buku, ya kan. Kalau sekarang tuh ya bentuknya tuh visual, audio visual. Ya, akhirnya orang-orang underestimate kita, seakan-akan kita nggak kerja. Gitu. Tapi biar orang-orang tidak hanya sebatas ngomong, ngoceh, komentar dan lain-lain. Ken juga kan tidak bisa berdiri sendiri kan. Ken juga kan harus bergandengan tangan untuk menuju sesuatu yang cita-cita kita semuanya. Kalau mau, ini gue nanya pribadi doang, Kalau mau support Ken itu gimana? Kalau mau support Ken yang paling mudah, langkah pertama adalah harus ke Kalimantan dulu. Karena kita nggak pernah bilang ke teman-teman tuh gini, kamu donasi dong ke Ken, kita malas banget. Kenapa? Karena gini, kadang orang donasi itu karena nggak punya feeling, karena punya uang lebih, ya udah kasih aja, tapi nggak punya feeling di situ. Ken itu selalu bilang, kalau kau pengen support Ken, datang dulu ke Ken, kau lihat apa yang kami kerjakan. Setelah itu, kau mau ngasih nggak ngasih, putuskan berikutnya. Kamu bantu nggak bantu, putuskan berikutnya. Jangan pikirkan kau mau bantu duluan, tapi pikirkan datang dulu, lihat apa yang kami kerjakan. Minimal dengan datang pun itu sudah membantu banget. Kebahagiaan. Udah kebahagiaan. Karena di Indonesia konservasi itu masih PNS, kerja di BUMN, kerja di perusahaan tambang, sawit. Ini masih keren. Kerja di konservasi di Indonesia itu itu dia. Itu dilema. Hanya orang tanda kutip, maaf ya, hanya orang gila. Iya, betul. Nah, sementara
orang-orang luar negeri, orang-orang Katanya punya ngomong masa gitu. tua itu keren banget gitu loh. Iya. Kita tuh enggak gitu loh. Nah, itu. Padahal kita tuh tinggal di alam dan ada orang-orang apa sih mendedikasikan untuk menyelamatkan alam itu sendiri. Ya nggak sih? Sementara kita memandang aneh orang itu. Ya. Gak bisa. Bukan gue ya bang. Ya, ya. Itu realita. Nih kau biar pada kenal nih our team and volunteer nih dari Ken itu. Nih Linus tuh. Cukup fotogenik ya di fotonya. Iya, foto korporat banget ya. Tuh, ada Linus, Mbak Susilawati, Ferdianus, tuh Idam, Tio, Afuy, Iqbal, Yoel, Kevin. Kok ada Luji? Gue salah satu ini founder di situ. Iya, foundernya nih. Panji, Ipul, Dokter Hewan Moskatia, Dokter Ada- Romilda, tuh banyak ya. Ada banyak banget. Ada Itu udah banyak 70 loh. lebih. Nih IG-nya nih guys, kalau mau tahu. kenborneo.id. Ken-nya C-A-N ya, Ken. kenborneo.id. Kita kenal sama binatang-binatang di luar yuk.